semuanya, perkenalkan nama saya Putu Anggreni. Di sini saya dengan partner saya Syifa ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bisnis yang ingin kita kembangkan. Untuk bab pertama mengenai rancangan bisnis. Poin pertama tentang tim manajemen. Tim manajemen terbagi menjadi 5, yaitu founder, departemen kreatif, departemen logistik, dan departemen branding, dan departemen keuangan. Untuk deskripsi kerjanya sendiri, untuk founder yaitu bertanggung jawab terhadap segala aktivitas bisnis dan memiliki wewenang untuk mengatur dan mengontrol semua aktivitas. Untuk spesifikasi kerjanya yaitu pengetahuan bisnis, leadership, dan komunikasi. Untuk yang kedua, departemen kreatif. Deskripsi kerjanya melakukan pengembangan terhadap bisnis dengan melakukan inovasi berupa desain dengan menggunakan teknologi terkini. Spesifikasi kerjanya adalah pengetahuan desain, kreatif, fotografi, dan videografi. Yang ketiga tentang departemen logistik. Deskripsi kerjanya yaitu bertanggung jawab terhadap penyediaan barang. Spesifik kerjanya yaitu pengetahuan tentang kemampuan manajemen produksi. Untuk yang keempat tentang departemen branding. Deskripsi kerjanya yaitu bertanggung jawab terhadap pemasaran dan pelayanan penjualan. Spesifikasi kerjanya yaitu kemampuan komunikasi konseptual. Yang terakhir yaitu tentang departemen keuangan. Deskripsi kerjanya yaitu bertanggung jawab terhadap membuat laporan keuangan serta mengontrol pembendaharaan perusahaan. Spesifikasi kerjanya yaitu kemampuan mengatur keuangan dan administrasi. Selanjutnya, poin kedua tentang lokasi usaha. Lokasi yang kita pilih yaitu ada di Jakarta. Dikarenakan Jakarta sangatlah diminati para remaja untuk mencari pekerjaan, sehingga membuka peluang usaha juga untuk kami berwirausaha. Untuk saat ini, kami hanya berjualan online dan mengikuti festival atau bazar. Untuk festival dan bazar sendiri, ada yang bersifat bayar, ada yang tidak. Jadi, untuk yang berbayar, kita akan mendapatkan fasilitas lampu booth, termasuk juga fasilitas kebersihan dan keamanan. Poin ketiga tentang penentuan tim. Di sini kami memilih 5 jabatan, yaitu ada founder, departemen kreatif, departemen branding, departemen logistik, dan keuangan. Yang pertama, founder sendiri itu diisi dengan saya dan Syifa. Yang departemen keuangan itu saya, Putu Anggreni. Departemen branding juga saya, Putu Anggreni. Departemen logistik dan keuangan yaitu Asifa. Selanjutnya, mengenai analisa SWOT. Yang pertama, yaitu ada strength atau kekuatan. Poin pertama itu tentang harga barang yang relatif murah. Yang kedua, kebersihan produk terjamin. Karena kita sebelum menjualkan, kita sudah di laundry terlebih dahulu. Ketiga, terdapat toko online dan berpartisipasi dalam acara festival dan bazar sehingga memudahkan konsumen. Yang keempat, baju dengan brand ternama. Yang kedua, tentang weakness atau kelemahan. Poin pertama yaitu pandangan negatif masyarakat terhadap barang bekas. Yang kedua, terdapat barang reject saat bongkar bal. Yang ketiga, hanya tersedia dalam satu model, satu ukuran, dan tidak dapat restock barang yang sama. Yang keempat, produk yang dijual adalah pakaian bekas dengan kualitas yang sedikit menurun dibandingkan dengan produk baru. Yang ketiga adalah peluang. Poin pertama tentang tingkat gaya hidup yang semakin tinggi. Kedua, permintaan fashion yang semakin tinggi. Yang ketiga itu thrift shop mulai dikenal ramai. Yang keempat tentang ancaman. Poin pertama yaitu mulai banyak kompetitor. Yang kedua adalah banyak barang baru dijual dengan harga murah. Poin keempat tentang orientasi. Yang pertama, inovasi menjadi fokus utama kami dalam mengembangkan produk. Kedua, inovasi bersumber dari internal perusahaan. Yang ketiga, pendekatan ini cocok ketika permintaan pasar lebih tinggi daripada penawaran. Yang keempat, menciptakan solusi untuk masalah yang dihadapi konsumen. Keunggulan orientasi produk, yang pertama, sumber daya yang lebih sedikit. Yang kedua, biaya lebih murah. Yang ketiga, produk unik. Poin kelima yaitu sumber permodalan. Modal awal bisnis yang sedang kami bangun ini bersumber dari dana founder sendiri, founder pribadi.
Dan diharapkan ada investor yang mempercayakan kami untuk mengelola dana yang diberikan agar bisnis kami dapat berkembang dengan luas. Selanjutnya untuk bab 2 tentang perencanaan sumber daya manusia. Poin pertama yaitu pengelolaan sumber daya manusia atau SDM. Poin A, analisis kompetensi SDM. Bisnis pakaian membutuhkan SDM yang aktif, terampil, dan kreatif. Spesifikasi kompetensi SDM yang kami butuhkan sebagai berikut. Selanjutnya, poin B tentang pengembangan SDM. Pengembangan SDM yang kami lakukan adalah dengan memberikan fasilitas sebagai berikut. Yang pertama, pelatihan SDM sebelum bekerja. Yang kedua, libur 1 hari dalam seminggu. Yang ketiga, penciptaan suasana kerja yang nyaman dan santai, namun serius. Selanjutnya, untuk poin C tentang rencana pengembangan SDM. Yang pertama, menambahkan jumlah karyawan apabila pelanggan bertambah. Yang kedua, menambah jumlah gaji karyawan sesuai dengan peningkatan bisnis. Yang ketiga, menambahkan karyawan untuk ditempatkan di posisi yang dibutuhkan namun belum ada sebelumnya. Yang kedua, tentang pendekatan mutu operasional wirausaha. Poin A, yaitu perencanaan dan strategis. Yang pertama, yaitu penyebaran flyer brand kami. Yang kedua, membuat akun sosial media, e-commerce, dan mengunggah gambar-gambar pakaian yang akan dijual sebagai katalog. Yang ketiga, membuat video promosi. Yang keempat, menghadiri event seperti festival dan bazar. Poin B yaitu evaluasi mutu. Kami menerima saran dan kritik dari konsumen karena itu adalah hal yang dapat membuat kami bisa semakin berkembang dan memperbaiki kesalahan kami. Poin C yaitu perbaikan dan pengembangan. Setelah mengevaluasi hasil dan kualitas produk, maka kita harus bisa mengembangkan dan memperbaikinya. Poin ketiga yaitu perizinan dan pendirian usaha. Poin A tentang pembuatan akte perusahaan. Poin B mendapatkan surat keterangan domisili usaha. Poin C mengurus NPWP. Yang poin D untuk mengurus NIB. Yang E mengurus izin usaha. Selanjutnya kita masuk ke bab ketiga, yaitu mengenai prinsip dan konsep technopreneurship dan entrepreneurship dan sociopreneurship. Yang poin pertama tentang perbandingan entrepreneurship, technopreneurship, dan sociopreneurship. Kewirausahaan memiliki 3 konsep, yaitu entrepreneurship, technopreneurship, dan sociopreneurship, yang dimana konsep tersebut memiliki cirinya masing-masing. Yang pertama, entrepreneurship adalah seorang yang mengembangkan usaha sendiri, bertanggung jawab penuh terhadap operasional usaha, serta berkedudukan sebagai pemilik inti usaha tersebut. Yang kedua, tentang technopreneurship, yaitu seorang yang memanfaatkan teknologi sebagai kunci utama sehingga menghasilkan usaha yang bersistem digital, yang lebih efektif dan efisien dari segi waktu dan biaya, dan menggantikan teknologi lama untuk mendapatkan inovasi dalam usaha. Yang ketiga, tentang sociopreneurship, adalah seseorang yang usahanya tidak hanya berfokus pada keuntungan semata, tapi berfokus juga pada aspek sosial. Selanjutnya untuk poin kedua, yaitu tentang industri kreatif. Industri kreatif adalah proses penciptaan kreativitas dan ide dari seseorang atau kelompok yang dapat menghasilkan sebuah karya tanpa mengeksploitasi sumber daya alam, serta dapat dijadikan produk ekonomi yang menghasilkan. Poin ketiga yaitu implementasi startup. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk memulai usaha ini, terutama di usaha thrift ini. Contohnya dalam kita membeli barang tersebut untuk dijual kembali. Kita bisa membeli paket usaha atau sortiran di lokasi atau beli bulk segel. Semua memiliki keuntungan dan kerugiannya masing-masing. Untuk semua yang sedang kita jalankan ini, kita memilih untuk membeli bulk segel karena modal yang cenderung lebih murah untuk per piecesnya, sehingga lebih banyak keuntungan yang akan kami dapatkan. Poin keempat, yaitu tentang implementasi e-commerce. Untuk zaman sekarang ini sangat maraknya penipuan. Banyak beberapa orang yang sering kali tertipu belanja online untuk berjualan online
bisnis kami ini berjualan di Instagram saja. Oleh karena itu, iThrift menggunakan sistem Rekber e-commerce. Rekber adalah jasa perantara antara penjual dengan pembeli yang tidak dapat melakukan transaksi dengan bertemu langsung atau COD. Guna meminimalisirkan penipuan yang meluas yang terjadi selama transaksi online. Yang kami pilih yaitu ada Shopee, Tokopedia. Selanjutnya, untuk bab keempat tentang ketepatan dalam menyikapi varian yang ada pada lingkungan usaha. Poin pertama tentang etika berwirausaha, yaitu ada kejujuran, ada bertanggung jawab, yang ketiga tentang penempatan janji, keempat disiplin, kelima taat hukum, keenam suka membantu, ketujuh komitmen dan menghormati, ke-8 mengejar prestasi. Selanjutnya untuk poin 4.2 yaitu hak dan kewajiban produsen dan konsumen. Sangat banyak sekali hak produsen dan konsumen. Contohnya yaitu untuk hak konsumen yaitu ada hak atas kenyamanan, hak untuk memilih barang, hak atas informasi yang benar, hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan jasa yang digunakan, hak untuk mendapatkan advokasi, hak untuk mendapatkan pembinaan, hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur. Selanjutnya untuk poin B yaitu kewajiban konsumen, yaitu membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Yang poin B yaitu beretikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Poin ketiga yaitu membayar sesuai nilai tukar. Poin keempat yaitu mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Selanjutnya tentang hak dan kewajiban produsen. Yang poin A yaitu hak produsen. Hak produsen itu adalah hak menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan dari tindakan konsumen yang beretikat tidak baik. Keempat yaitu hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Yang keempat yaitu hak rehabilitasi nama baik. Poin B yaitu kewajiban produsen, yaitu beretikat baik dalam kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jujur, dan jujur mengenai kondisi barang. Yang selanjutnya yang poin ketiga itu memperlakukan atau melayani konsumen secara baik dan jujur. Yaitu poin keempat tentang menjamin mutu barang atau jasa. Yang poin kelima itu memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa yang diperdagangkan. Seperti itu. Selanjutnya untuk poin 4.3 yaitu fundamental etika yang berlaku pada semua jenis. Poin pertama yaitu sopan santun ya. Yang kedua itu menjaga janji. Yang ketiga itu kejujuran. Yang keempat itu saling menghargai satu sama lain. Selanjutnya untuk poin 4.4 yaitu keuntungan menjaga etika. Yang pertama, jika kita sebagai produsen melayani pembeli dengan baik, pastinya pembeli akan balik repeat order ke kita. Yang kedua itu penjual atau toko akan mendapatkan reputasi yang baik juga. Yang ketiga itu toko akan sering mendapatkan testimoni tanpa diminta. Seperti itu. Selanjutnya, bab kelima tentang kemampuan untuk terus menghadirkan kebaruan dalam usaha. Poin 5.1 yaitu kreatif dan inovasi. Berikut ini adalah inovasi yang telah kami kesepakati, yaitu pertama tentang menambah jenis pakaian yang akan kami jual. Jadi semisal kita hanya menjual sweater aja saja, mungkin kita akan menjual hoodie atau menjual celana. Seperti itu. Yang kedua yaitu tentang memproduksi pakaian dengan brand yang akan kami buat sendiri. Yang ketiga tentang mendaftarkan paten. Keempat tentang mengembangkan teknologi penjualan di sosial media dan e-commerce. Yang kelima itu tentang menjual pakaian sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya tentang kita langsung maju ke bab 6 yaitu tentang ketepatan dalam menerapkan semua teori pada usaha rintisan.
yaitu yang pertama 6.1 yaitu tentang realisasi usaha yang kami bangun, yaitu yang pertama membuat perencanaan secara matang, yang kedua melakukan trial dan error, yang ketiga itu melakukan berulang kali. Yang selanjutnya untuk poin ke 6.2 yaitu realisasi perencanaan usaha. Berikut ini ada 5 langkah improvisasi agar kreativitas dan bisnis berjalan dengan baik. Yang pertama tentang analisis situasi. Analisis situasi yaitu tentang produk yang akan kami tawarkan itu adalah pakaian wanita yang berbahan dasar rajut. Yang contohnya itu adalah sweater, cardigan, dan jaket. Yang kedua tentang penentuan target pasar. Nah, untuk target kami itu adalah wanita umur dari 16 sampai 30 tahun. Yang kedua itu adalah pelajar, mahasiswa, dan masyarakat kelas menengah ke bawah maupun ke atas. Yang ketiga itu adalah masyarakat seluruh Indonesia. Selanjutnya tentang strategi dan taktik. Untuk menarik minat pembeli, kami akan melakukan kegiatan promosi yaitu melalui sosial media, diskon opening, giveaway, e-commerce, dan festival bazar. Selanjutnya tentang perencanaan dan strategi. Yang pertama itu tentang penyebaran flyer. Yang kedua itu membuat akun sosial media, e-commerce, dan mengunggah gambar-gambar pakaian yang akan kami jual. Ketiga itu membuat promosi. Yang keempat itu menghadiri event. Lanjut ke poin keempat itu tentang tujuan usaha. Nah, tujuan usaha kami ini adalah yang pertama adalah usaha baju bekas berkualitas ini diciptakan sebagai sumber penghasilan dengan cara menjual produk berupa pakaian bekas. Dari hasil penjualan tersebut diharapkan bisnis ini bisa mendatangkan keuntungan. Yang kedua yaitu mempermudah masyarakat yang ingin berbelanja pakaian berbagai model dengan harga yang murah. Yang ketiga itu adalah usaha yang dijalankan juga akan menambah ilmu dan pengalaman kita dalam menjalankan bisnis. Selanjutnya, poin B tentang visi dan misi. Visi kami adalah menjadikan iThrift ini sebagai penyedia pakaian unggulan berbasis online dan offline dengan memberikan pelayanan berbelanja yang menyenangkan dan dengan harga yang sangat terjangkau dan memenuhi kepuasan pelanggan. Untuk misi kami adalah yang pertama, usaha berbasis online maupun offline. Yang kedua itu mengutamakan kualitas barang. Yang ketiga itu mengutamakan kualitas pelayanan juga. Yang keempat mengembangkan inovasi. Yang kelima itu membangun hubungan yang baik dengan konsumen. Gitu. Selanjutnya tentang analisa SWOT yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya tentang leadership dan manajemen. Itu juga sama yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu tentang penentuan tim dan analisa kompetensi SDM. Selanjutnya tentang re-goaling dan setting objektif. Yang pertama adalah proses goal, yaitu pelatihan SDM sebelum bekerja. Kedua itu adalah SDM harus sudah memiliki keterampilan dan kompetensi dasar pada saat mulai bekerja. Ketiga itu kami akan mengadakan pelatihan pengawasan setiap 6 bulan sekali. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan para pegawai dalam bekerja. Selanjutnya, kedua tentang performance goal, yaitu tujuan jangka pendek iThrift ini adalah meningkatkan target penjualan setiap bulannya. Yang ketiga itu outcome goal, yaitu tujuan iThrift ini adalah ingin membuat pakaian dengan brand sendiri. Selanjutnya ke 6.5 yaitu reaching goals safely. Yang poin A tentang evaluasi mutu, yang ke B itu perbaikan dan pengembangan. Selanjutnya tentang 6.6 tentang literasi, yaitu yang pertama literasi digital. Kami memanfaatkan platform digital sebagai sarana pemasaran dan tempat jual beli usaha kami. Yang kedua, literasi data. Kami melakukan pencatatan dari seluruh kegiatan yang terjadi dalam usaha kami. Dari data tersebut kami akan menganalisa untuk menentukan target penjualan ke depannya. Yang ketiga tentang literasi humaniora, yaitu pada literasi ini sumber daya manusia jadi fokus utama. Kami mengedepankan pelayanan terhadap
Para pelanggan, setiap 6 bulan sekali kami akan mengadakan pelatihan. Pelatihan tersebut dimaksud agar sumber daya manusia lebih berkualitas dan semakin baik dari cara berinteraksi. Selanjutnya, bab ketujuh tentang ketepatan dalam mengelola dan menganalisa keuangan usaha. Poin pertama tentang modal usaha. Jadi di sini saya akan merincikan modal usaha, biaya dan lain sebagainya. Untuk modal usaha sendiri, di sini kami menggunakan handphone 1 unit. Untuk harganya kita kisarkan aja di 3,5 juta. Untuk printer resi yaitu 1 unit 300.000. Untuk hanger atau gantungan baju yaitu 300 pieces di 600.000. Untuk kamera juga 1 unit di angka 2 juta, perkiraan di angka 2 juta dan dekorasinya 200.000 dan di total itu 6,6 juta. Selanjutnya untuk poin biaya yaitu untuk pakaian sendiri kita membeli 1 bal pakaian di harga 5 juta. Untuk harga per bal sendiri itu relatif, jadi tergantung isi dari barang tersebut. Jadi harga sweater sekian, harga hoodie sekian, jadi tergantung jenisnya berbeda-beda. Selanjutnya untuk packing, 300 pieces itu di 150.000. Untuk packing ini kayak plastik dan selotip dan lain-lain. Untuk cuci dan setrika itu 300 pieces itu di 350.000. Internet di 150.000. Untuk event ini jika tidak ada event dalam sebulan ini, uang itu akan kita alokasikan di bagian iklan atau promosi. Nah, untuk event sendiri ini kita budgeting di 2 juta. Untuk iklan promosi sendiri di 500.000 dan totalnya adalah 8.150.000. Poin ketiga tentang pendapatan. Dalam satu bal itu terdapat 300 pakaian. Itu belum termasuk reject, ya. Jadi kita asumsikan adalah 100 pieces di 30.000 harganya satuannya, dan sisanya 200 pieces itu di harga 50.000. Jadi di total satu bal itu dalam sebulan adalah 13 juta. Seperti itu. Untuk poin keempat tentang break even point, yaitu perhitungan titik balik modal. Yang pertama, untuk bulan pertama itu adalah tentang pendapatan dikurangi modal usaha, dikurangi juga biaya. Jadi 13 juta dikurangi 6,6 juta dikurangi 8.150, yaitu masih minus di 1.750.000, ya. Nah, untuk bulan kedua yaitu adalah pendapatan sisa modal awal dikurangi biaya, yaitu 13 juta dikurangi 1.750.000 itu dikurangi 8.150.000, yaitu 3.100.000. Nah, hal ini sudah menunjukkan dalam 2 bulan ini sudah balik modal dan mendapatkan laba usaha. Untuk di bulan ketiga dan seterusnya yaitu tinggal pengurangan pendapatan dengan biaya saja, seperti itu. Kelima, tentang laporan keuangan. Nah, di sini saya akan menampilkan laporan keuangan baik neraca, laba rugi dan perubahan modal. Dari hasil keuntungan tersebut, kami menggunakan untuk perputaran modal dan pengembangan bisnis kami. Namun, tidak dipungkiri, kami juga membutuhkan modal yang berasal dari investor agar usaha kami dapat terus berkembang dan dapat mewujudkan tujuan utama kami. Seperti itu. Untuk bab 8 dan selanjutnya, saya akan berikan ke Syifa. Nanti akan dilanjutkan dengan Asyifa. Terima kasih. Saya, Asyifa Tufada, ingin melanjutkan presentasi dari bab 8 sampai bab 14. Bab 8 yaitu menerapkan model bisnis yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Untuk model bisnis iThrift, yaitu model bisnis marketplace. Jadi, usaha kita berorientasi pada penjualan berbasis online dengan memanfaatkan teknologi yang sudah tersedia. Kami menjual pakaian di sosial media seperti Instagram dan TikTok, di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada, dan juga website resmi toko. Kemudian model kanvas dari iThrift. Yang pertama adalah key partner, yaitu terdiri dari Shopee, Tokopedia, supplier, dan ekspedisi. Yang kedua yaitu key activities yang terdiri dari marketing penjualan dan pengelolaan pelanggan.
Yang kedua ada online selling, yang ketiga desain produk, dan yang keempat pengembangan sosial media. Selanjutnya adalah key research yang terdiri dari sumber daya manusia, peralatan, yaitu HP, kamera, printer, dan hanger, lalu persediaan, yaitu pakaian satu bal. Lalu yang berikutnya adalah value report yang terdiri dari harga, kualitas, stylish, dan penjualan online. Kemudian ada customer relation, yaitu merespon cepat, layanan after sales, dan giveaway. Kemudian ada channel, yaitu marketplace, sosial media, website, dan juga buzzer dan flyer. Lalu ada customer segment, yaitu wanita berusia 16-30 tahun dan juga seluruh masyarakat. Kemudian adalah cost structure, yaitu pembelian produk, biaya cuci dan setrika, biaya packing, biaya internet, biaya event, dan juga biaya iklan. Dan yang terakhir adalah revenue yang terdiri dari profit penjualan produk. Bab 9, yaitu kesesuaian dalam melakukan evaluasi bisnis rancangan dan menerapkan strategi dinamis yang sesuai. Yang pertama adalah pengenalan pasar. Cara pengenalan pasar dari iThrift yang pertama adalah kita menganalisis tren yang sedang marak. Lalu kita menyesuaikan minat pasar. Lalu kita melakukan voting di Instagram, di Instastory untuk open order selanjutnya. Kita bongkar bal apa lagi? Jadi, setiap bulan kita ingin memberikan jenis pakaian yang berbeda-beda. Lalu, kita akan menyesuaikan keadaan. Contohnya, jika kita sudah memasuki perkuliahan, kita akan membongkar bal yang berisi kemeja atau blus yang cenderung akan sering digunakan untuk berkuliah. Lalu adalah strategi pemasaran. Dari iThrift, yaitu kita akan menyebarkan flyer, membuat akun sosial media, e-commerce, dan mengunggah gambar-gambar pakaian yang akan kita jual sebagai katalog. Lalu kita akan membuat video promosi, dan kita juga akan menghadiri event seperti festival dan bazar. Lalu, alat dan sarana pemasaran yang akan kita gunakan, yang pertama yaitu iklan. Jadi, kita akan mencoba mengiklankan di Instagram promosi. Jadi, kita bisa mengatur jangkauan iklan kita ke beberapa wilayah dan juga ke beberapa akun, atau bisa juga disebut dengan Instagram Ads. Lalu yang kedua melalui sosial media. Jadi, kita membuat video promosi dan kita akan menguploadnya di semua sosial media yang kita miliki. Agar jangkauannya luas, maka kita akan menguploadnya di Reels Instagram dan juga video TikTok. Lalu yang ketiga, kita akan membuat video marketing. Kita membuat video marketing dengan cara menggabungkan semua testimoni menjadi satu video dan kita upload. Kemudian bab 10, yaitu kondisi pasar global, permintaan dan persaingan serta profesionalitas. Kewirausahaan dalam lingkungan global. Perubahan lingkungan bisnis akan terjadi setiap saat. Umumnya berupa gerak perubahan dari salah satu atau gabungan faktor-faktor lingkungan di luar. Sebagian dari dampak perubahan faktor lingkungan yang ditimbulkan terbukti telah mempengaruhi datangnya berbagai peluang bisnis. Untuk mencapai keberhasilan, maka diperlukan kombinasi antara kemampuan kewirausahaan dengan kemampuan manajemen strategis dalam menghadapi berbagai tantangan melalui proses penciptaan berbagai keunggulan, baik keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif, dan melalui proses kreatif dan inovatif, berwirausaha sebagai bagian dari kompetisi sumber daya manusia yang andal. Lalu, kewirausahaan sebagai pemicu perekonomian negara. Dalam upaya memicu pertumbuhan ekonomi sekaligus mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat, wirausahawan melakukan berbagai kegiatan sebagai berikut. Yang pertama adalah menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan pemerataan pendapatan, memanfaatkan dan memobilisasi sumber daya untuk meningkatkan produktivitas nasional, dan yang terakhir yaitu meningkatkan penerimaan pemerintah melalui pajak yang kita laporkan. Lalu, kebersamaan, etika, dan tanggung jawab sosial kewirausahaan terdiri dari hak dan kewajiban konsumen dan produsen. Yang pertama, dari konsumen, hak konsumen, yaitu hak atas kenyamanan, hak untuk memilih barang, hak untuk informasi yang benar dan jelas, hak untuk didengar pendapatnya dan keluhannya, lalu hak untuk mendapatkan advokasi.
Untuk kewajiban konsumen, yaitu membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur, beritikat baik dalam melakukan transaksi, membayar sesuai nilai tukar yang disepakati, dan juga mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa. Lalu untuk produsen, yang pertama ada hak produsen, yaitu hak menerima pembayaran yang sesuai, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak untuk melakukan pembelaan diri, dan hak rehabilitasi nama baik. Lalu yang selanjutnya yaitu kewajiban produsen, yang terdiri dari beretikat baik dalam kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar dan jelas, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi, dan juga memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan mencoba barang atau jasa yang diperdagangkan. Kemudian bab 11, yaitu metode pengembangan dalam meningkatkan jumlah dan kualitas produk. Yang pertama adalah product development. Jadi, kita akan mengumpulkan ide-ide yang baru, mengevaluasi kembali ide yang sudah ada, menjaga ide jangan sampai kompetitor tahu dan akan mengikuti ide kita tersebut, meriset dan pengembangan, seperti mencari model baju yang bisa dimodifikasi, lalu mempromosikan produk. Yang kedua yaitu market demand. Kita selaku penjual ingin barangnya selalu up to date. Untuk thrift ini, kita ingin selalu up to date dan jika ada orang yang mencari atau ada yang diinginkan di toko kita selalu ada. Nah, cara yang kita lakukan adalah melakukan voting. Kita tiap bulannya rutin akan memvoting lewat Instastory Instagram untuk barang apa yang sedang followers kita inginkan, followers kita cari, atau mereka inginkan. Voting yang paling banyak berarti barang tersebut yang akan kita bongkar balnya dan kita jual. Lalu berikutnya adalah professionality dan productivity. Yang pertama, professionality. Jadi, untuk saat ini iThrift baru dijalankan oleh 2 orang, yang dimana memiliki karakter yang berbeda. Jadi, selama kita menjalankan usaha ini, masing-masing orang harus profesional dalam bekerja. Contohnya, kita harus tepat waktu dalam bekerja, bertanggung jawab di setiap job desk-nya, menghormati rekan kerja, dan kita harus selalu optimis. Lalu untuk productivity, cara kita untuk selalu produktif adalah memastikan kita mencintai apapun yang sedang kita lakukan, beradaptasi dengan teknologi, bagaimanapun teknologi kian hari kian canggih. Lalu yang terakhir yaitu memanfaatkan hubungan jaringan, contohnya menambah relasi sesama penjual thrift. Yang terakhir yaitu business growth and response. Yang pertama melalui evaluasi mutu. Jadi, kita menerima saran dan kritikan dari konsumen. Karena itu merupakan hal yang dapat membuat kami bisa semakin berkembang dan dapat memperbaiki kesalahan kami. Yang kedua yaitu perbaikan dan pengembangan. Setelah mengevaluasi hasil dan kualitas produk, maka kita harus bisa mengembangkan dan memperbaikinya. Proses ini memanfaatkan hasil dari pemantauan dan pengendalian mutu. Kita akan terus berinovasi dan akan selalu mengikuti perkembangan zaman. Lalu yang terakhir adalah bab 12 sampai bab 14 kita gabung, yaitu mengenai ekspor dan impor. Untuk sebagian UKM atau pebisnis baru, untuk menembus pasar internasional terbilang sulit. Tetapi, meskipun begitu, bukan berarti jalan tersebut mustahil untuk kita capai. Yang pertama, pengetahuan yang memadai tentang pasar survei, pasar yang dilakukan guna mendapatkan data terkait, yaitu terdiri dari kondisi pasar, produk serupa yang ada di pasaran, harga pesaing, kualitas dan mutu barang, dan lain-lain. Yang kedua yaitu memperhatikan kualitas dari produk. Yang ketiga, mencari tahu database dari BPEN atau Badan Pengembangan Ekspor Nasional. Yang keempat, mencari informasi tentang database kedutaan besar negara asing di Indonesia. Dan yang terakhir adalah memasarkan produk online untuk memasarkan secara online. iThrift menggunakan aplikasi Alibaba, Shopee luar negeri, dan juga website. Untuk tujuan ekspor, yaitu menumbuhkan industri dalam negeri, mengendalikan harga produk, dan juga menambah devisa negara. Mencari pembeli potensial. Kemajuan teknologi saat ini menawarkan kemudahan bagi para eksportir untuk mempromosikan produk mereka dan mendapatkan pembeli. Mulai dari membuat sendiri situs perusahaan,
mulai dari yang sederhana sampai yang siap untuk penjualan online di e-commerce, yaitu bergabung dengan situs marketplace yang berorientasi global seperti Amazon, Alibaba, dan juga Lazada. Kemudian untuk permodalan, ketersediaan modal kerja untuk pengerjaan produk terkadang menjadi momok eksportir, terutama eksportir pemula dan atau UKM ekspor. Pengajuan modal melalui koperasi ataupun bank merupakan satu-satunya pilihan dengan menjaminkan kontrak penjualan ataupun benda bergerak atau tidak bergerak sebagai akunannya, menunggu penaksiran harga dan mendapatkan atau tidak mendapatkan pinjaman tersebut. Jadi, untuk bisnis iThrift, kita tidak melakukan impor karena produk kita masih rintisan dan juga kita baru membeli 1 atau 2 bal saja, sehingga jika melakukan pembelian impor terbilang sulit. Kita hanya membeli dari agen yang sudah di Indonesia. Tetapi pakaian yang kita jual merupakan sisa ekspor impor. Lalu untuk ekspor, kita bisa melakukannya dengan cara menjual online melalui aplikasi seperti Alibaba, Amazon, Shopee luar negeri, dan juga website. Sekian presentasi dari saya dan teman saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.